Nah teman-teman, pada saat ini ya, saya sedang berada di lokasi jualan. Jadi kita berjualan sore ya. Nah jadi saya bercerita tentang bagaimana sih ya teman-teman, ketika kita itu merintis sebuah usaha, tak terkecuali roti goreng ini dan cako ya. Tentunya banyak sekali kendala yang kita hadapi, dan ya mungkin paham ya teman-teman. Dalam arti banyak rintangan yang harus kita jalani juga, karena memang semua itu tidak mudah ya ketika kita memulai merintis usaha. Nah di sini saya sendiri ya teman-teman, ketika sudah berjalan 4 tahun ya kan, sudah 4 tahun merintis di Kalimantan ini, khususnya di Samarinda. Jadi memang semua itu tidak mudah, dari mulai apa sendiri artinya membuka awal, kemudian kita mencari modal kan, seperti itu. Kemungkinan kalau teman-teman yang awalnya itu punya modal dari awal, dasar dari awal, itu akan sangat membantu ya. Berbeda dengan kita ya teman-teman, yang modal awalnya itu harus kita cari dulu, kemudian baru kita menata usaha itu gitu kan. Nah, artinya selangkah bagi teman-teman yang sudah punya modal itu akan sangat meringankan kita. Jadi kalau pengalaman saya sendiri, saya merintis memang dari tidak punya modal, kerja dulu, kemudian baru usaha, nah baru merintis itu kesekian tahunnya dan sekian tempat, artinya sekian cabang dan seperti. Jadi semua memang harus berproses dan tidak mudah. Nah itu baru kita membahas masalah usahanya ya teman-teman. Belum lagi ketika kita belajarnya dulu. Nah bagi teman-teman yang pemula yang belajar membuat roti goreng dan cako, sekali lagi saya katakan semua itu tidak ada yang mudah ya teman-teman. Teman-teman bekerja dimanapun juga pasti banyak sekali kendalanya ya, banyak sekali kendala seperti itu, dan tidak semudah yang kita pikirkan juga. Jadi ketika teman-teman gagal dalam membuat adonan, tentunya jangan pernah berputus asa kan, seperti itu. Jadi ulangi sekali, 2 kali, kemudian baru kita biasa. Karena saya juga pernah ikut orang lain, jadi rasanya ikut orang lain seperti apa, belajar dengan orang lain itu seperti apa, memang sangat sulit sekali. Berbeda ketika kita setelah mandiri seperti ini ya teman, kita akan lebih mudah, karena namanya ikut orang itu pasti penuh sebuah tekanan, penuh sebuah permasalahan tentunya kan. Tapi dengan kita bertekad kuat, ketika kita sudah sanggup untuk usaha sendiri, tidak masalah ya, kita sudah lepas dari orang lain seperti itu. Jadi kita tidak lagi tergantung kepada orang lain ya. Nah di sini saya sendiri sedang menggoreng ya teman-teman. Ini pas karena memang lagi saya open sebentar ya, jadi posisi peralatan di sini semua. Jadi betul saya juga ada teman seperti itu. Kadang-kadang saya sendiri juga, ini pas posisi ada teman. Nah jadi saya bercerita seperti ini ya teman-teman, artinya untuk sedikit memotivasi ya, bisa juga seperti ya. Jadi memang semua itu tidak seinstan yang kita lakukan ya. Ya kalau kita melihat ataupun menengok teman-teman kita yang mungkin lebih dari kita akan minder ya teman-teman. Tapi kita patokannya jangan di situ, karena semua itu kita lakukan itu kan ya namanya kalau kita sudah dewasa, artinya kan kita sudah beranjak dari remaja dulunya, kita kan harus punya tanggung jawab ya. Baik itu tanggung jawab kepada pribadi sendiri, memenuhi kebutuhan pribadi sendiri, ataupun nantinya kepada keluarga kita, keluarga besar kita kan seperti itu ya. Apalagi kita seorang laki-laki kan seperti itu ya. Salah satu cara itu adalah kita memiliki usaha ya, usaha. Walaupun kita kalau kita jajarkan dengan teman-teman yang mungkin dulunya sebangku dengan waktu sekolah kuliah, mungkin kita sedikit minder ya. Tapi karena semua itu adalah sebuah kebutuhan tadi saya bilang, itu tidak kita hiraukan lah seperti itu. Dan kita mulai belajar merintis dari awal usaha apa yang kita rintis. Tak terkecuali saya sendiri merintis roti goreng dan cako ini ya, bukan hal yang sebentar, karena ini memang sudah lama sekali dan beberapa kali sempat saya tinggalkan kan seperti itu. Jadi
ya namanya kita perjalanan ini kita tidak tahu ya, kadang-kadang kita sudah melakukan di hal satu ingin berspekulasi ya, berspekulasi ke hal yang lain, tapi itu ternyata belum belum sebaik apa yang kita inginkan, bahwa kita kembali lagi kepada hal dasar kita nanti. Jadi memang dinamikanya dalam kehidupan itu banyak sekali ya teman-teman. Begitu juga dengan ketika kita sudah usaha seperti ini, jadi bukan tak berarti kita itu tidak ada kendala. Kendalanya sangat banyak teman-teman. Termasuk teman-teman yang belajar tadi ya. Kalau supaya teman-teman belajar gagal dalam sebuah adonan, kita pun bisa jadi seperti itu yang pernah saya ceritakan dalam konten sebelumnya itu. Ketika kita gagal buat adonan, tapi kan bukan berarti gagal dibuang, bukan. Artinya penyusutan ya, penyusutan dalam setiap keuntungan. Nah, itulah kita mulai berproses ya teman-teman. Jadi itulah ritme yang sangat panjang sehingga waktu itu tidak sebentar untuk kita menjadikan lebih sempurna lagi kan, lebih baik lagi. Kalau sempurna kita memang jauh ya teman-teman, tapi lebih baik lagi dari apa yang pernah kita lakukan. Nah, begitu juga dengan teman-teman yang baru belajar di dunia usaha, tentunya ya di roti goreng atau bolang-baling kalau kita di Jawa itu, atau odading bahasa viralnya. Jadi tekuni saja kan, tekuni saja, dan insya Allah semua itu pasti ada jalannya ya, jalan mudahnya. Pasti semua orang itu pasti kayak gitu ya, dibenturkan dengan sesuatu permasalahan besar, kemudian dia akan beranjak karena dia tahu ya permasalahan yang dihadapi. Begitu juga dengan membuat adonan ya. Jadi ketika kita gagal membuat adonan, lama-lama itu kita akan tahu ya apa sih yang menjadi kekurangan kita itu ketika kita membuka usaha membuat adonan tersebut. Jadi nah, hal inilah yang menjadikan kita semakin untuk belajar lagi. Jadi jangan pernah teman-teman itu merasa wah saya sudah gagal gitu kan, terus sudah taruh kan seperti itu. Semua ada kendala. Kita pun seperti ini banyak sekali resikonya ya teman. Bukan hanya kendala, resikonya pun besar sekali. Apalagi kita itu merantau ya, merantau dan jualan di pinggir jalan seperti ini itu sangat berisiko, sangat riskan gitu kan. Dan saya katakan di sini ini adalah salah satu tempat kita yang lumayan, artinya bisa berjualan pagi sore ya, pagi sore, tetapi saat ini saya hanya berjualan sore. Dan kebetulan saya ini kan pas saya di Samarinda, pas 2 bulanan lebih ini saya di Samarinda. Biasanya kan saya pulang kampung. Nah, ini pas saat ini kita tidak berani jualan pagi karena memang ada larangan, ada peringatan dari pemerintah setempat bahwa tidak diperbolehkan ya. Kalau sore kayak gini kan kita masih mending karena banyak teman. Walaupun secara aturan memang kita itu melanggar sebenarnya, tapi karena disinilah letak tempat kita mencari rezeki kan seperti itu, yang sudah lama, sudah 4 tahun kita di sini. Kadang-kadang sayang juga untuk meninggalkan ya. Itu ada sebuah resiko juga yang perlu kita gambarkan ya pada teman-teman semua. Jadi inilah teman ya suatu kendala yang ada di usaha kita. Dan kebetulan pas sore hari ini saya juga pas berada di tempat jualan ya, di tempat dagang kita, di suasana seperti ini kita di pinggir jalan. Dan saya hanya mengingatkan pada teman-teman bahwa apa yang saya berikan, saya lakukan, ya itulah saya buatkan konten seperti ini. Tidak mengada-ada ya teman-teman, karena kalau ada kekeliruan, kekurangan ya itulah manusiawi ya. Saya pribadi banyak kurangnya kan seperti itu. Jadi itu saja teman-teman sedikit sharing kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih yang selalu menyupport channel ini ya teman. Semoga kita sama-sama berkembang. Kita berkembang di usaha, saya seperti itu ya. Kalau bisa berkembangnya juga di dunia konten kreator ini. Oke, kita berjumpa lagi ya teman-teman di tayangan-tayangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.